Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Pemirsa MJA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung dari pembahasan tafsir surat Al-Buruj, yang mana sudah kita ketahui bahwa surat ini adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman di zaman Nabi Muhammad SAW untuk menguatkan keimanan mereka, agar mereka tidak keluar dari ruang lingkup iman karena penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada masanya, dengan menceritakan kepada mereka apa yang sudah dirasakan oleh umat-umat sebelum mereka yang beriman. Mereka diazab lebih dari apa yang mereka rasakan, dari penindasan-penindasan. Ada yang mereka dikuliti hidup-hidup, ada dari mereka yang digergaji hidup-hidup sehingga terbelah menjadi dua, dan masih banyak penindasan-penindasan terdahulu bagi orang-orang yang beriman. Sehingga itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita supaya kita itu terhindar dari apa-apa yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman terdahulu, dari penindasan-penindasan orang-orang kafir. Misalnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk banyak-banyak berdoa. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ya Allah, janganlah Engkau berikan kami beban sebagaimana beban orang-orang sebelum kami yang beriman. Nah, maka ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi umat marhumah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq." Sesungguhnya orang-orang yang membakar, ya, yang tadi raja yang membakar orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian mereka itu tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, falahum adzabu jahannam, maka bagi mereka azab jahannam, azab di neraka jahannam. Sebab apa? Sebab kekufuran mereka, sebab mereka tidak mau menerima tawaran untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah yang sudah kita bahas. Walahum adzabul hariq, dan bagi mereka azab yang membakar. Sebab apa? Sebab mereka telah membakar orang-orang yang beriman di dunia, maka kelak nanti mereka di akhirat akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini para ulama menjelaskan kepada kita, orang-orang yang membakar tersebut termasuk raja, termasuk para pengikutnya yang membakar orang-orang yang beriman, itu mereka apabila mereka tidak bertobat, mereka akan mendapatkan azab dari Allah. Artinya apabila mereka ataupun andai kata mereka itu bertobat kepada Allah, pasti Allah akan menerima taubat mereka. Nah, dan ini menjelaskan kepada kita bahwa begitu luas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin bertobat. Dan ini adalah himbauan juga untuk kita semuanya untuk tidak bosan-bosan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka yang menindas bahkan membunuh orang-orang yang beriman, itu diberikan pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mereka melakukan maksiat? Pasti masih ada pintu taubat untuk mereka. Nah, di sini dijelaskan bahwa mereka ini akan diterima taubat mereka sampai
mereka meninggal dunia. Tapi kalau sudah sampai di akhir hidup mereka, sudah di sakratul maut, maka pintu taubat sudah tertutup. Kemudian juga apabila hari kiamat terjadi, maka juga pintu taubat sudah tertutup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada kita keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana surga ini memiliki sifat apa? Di bawah surga itu terdapat sungai-sungai yang mengalir, tajri min tahtihal anhar, ya begitu indah sekali. Dzalikal fawzul kabir, dan itu adalah sebuah kemenangan yang sangat besar. Jadi memang di dalam pembahasan Al-Quran selalu seimbang. Ketika membahas neraka pasti akan membahas surga. Ketika membahas orang yang beriman pasti akan membahas orang-orang kafir dan balasan-balasan mereka. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita bahwa balasan bagi orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan surga, yang di bawah surga tersebut terdapat sungai-sungai yang mengalir, begitu indah. Dan ini menjelaskan keutamaan dan kemuliaan surga Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna batasya rabbika lasyadid." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bisa mengambil dengan begitu keras, ya, kepada orang-orang yang beriman, bihasabi iradatihi, sesuai dengan kehendaknya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu bisa menghukum mereka. Allah Subhanahu wa taala itu bisa mengadab mereka baik di dunia ataupun di akhirat atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memiliki kehendak yang mutlak. Kemudian dijelaskan innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itulah yang menciptakan. Kemudian Allah nanti akan mengembalikan. Maksudnya apa? Ya, kita diciptakan oleh Allah. Kemudian setelah kita meninggal, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan lagi, ya, diri kita sebagaimana semula. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berhak untuk mengadab, dan Allah Subhanahu wa taala itu juga dikatakan di sini wa huwal ghafuru al-wadud. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat ghafur. Jadi selain Allah itu berhak untuk mengadab, Allah juga memiliki sifat ghafur, mengampuni bagi orang-orang yang berdosa. Al-wadud, dan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat wadud. Apa wadud? Al-mutawaddid ila auliyaihi bil karamah. Allah itu mencintai para wali-walinya, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan oleh Allah. Atau diartikan bahwa wadud adalah Allah Subhanahu wa taala dicintai oleh orang-orang yang beriman. Jadi di sini pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak yang mutlak. Nah, untuk itu Allah jelaskan kepada kita di sini Dzul Arsyil Majid, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki arsy, ya, memiliki singgasana Al-Majid yang sempurna. Jadi Allah yang memiliki, Allah yang menciptakan singgasana arsy yang sempurna. Fa'alul lima yurid. Nah, ini poinnya di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat, beliau Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan apapun yang dikehendaki olehnya. Allah bisa memberikan azab, bisa juga mengampuni. Allah bisa memberikan pahala, bisa juga memberikan dosa kepada hamba-hambanya. Bisa menciptakan, bisa mengembalikan, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Semuanya itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alu lima yurid. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memberikan pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud? Apakah telah datang kepadamu kisah tentang junud, para bala tentara Fir'aun dan Thamud? Fir'aun dan Thamud.
Nah, ini artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ingin menetapkan bahwa dulu juga orang-orang yang kufur, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Fir'aun dan Tsamud, karena Fir'aun dan Tsamud ini cukup terkenal di Arab, sehingga cukup dengan menyebutkan Fir'aun dan Tsamud. Tapi yang dimaksud di sini semua orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah bertanya kepada Nabi Muhammad dan menetapkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW agar dikabarkan kepada umat bahwa telah datang orang-orang yang kafir sebelum kalian seperti Fir'aun dan Tsamud dan para bala tentaranya. Nah, di sini apa? Ingin dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka ini mendapatkan azab langsung dari Allah. Fir'aun ditenggelamkan di lautan. Begitu juga dengan Tsamud, itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Qarun dan lain sebagainya. Semuanya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala sebab apa? Kekufuran mereka. Maka tetap teguhlah kalian di dalam keimanan. Nah, itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit. Akan tetapi orang-orang yang kafir itu selalu mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ingatlah, wallahu mi waraihim muhit, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu. Allah mengawasi mereka, apapun yang menjadi gerak-gerik yang mereka ucapkan, yang mereka simpan di dalam hati mereka, itu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Bal huwa Qur'anum Majid, dan adapun Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang agung, fi lauhim mahfud, yang asalnya berasal dari lauh mahfud. Nah, lauh mahfud dikatakan bahwa ini adalah terletak di atas langit ketujuh. Jadi lauh mahfud ini terletak di atas langit ketujuh, memiliki sifat mahfud. Mahfud itu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala minasyayatin, dari setan-setan, wa min taghyiri syai' minhu, dan dari segala perubahan. Nah, inilah yang dimaksud dengan lauh mahfud. Artinya semua yang terjadi di muka bumi ini sudah tercatat di lauh mahfud, termasuk Al-Qur'an itu juga berasal dari lauh mahfud yang tidak akan ada perubahan dan tidak akan diganggu oleh setan-setan, karena itu langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, mudah-mudahan manfaat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.